这杯酒，献给为了联盟牺牲的同伴。这第2杯酒，我萧炎敬诸位，感谢大家拼死守护联盟。Scene diperlihatkan Xiaoyan bersama kedua saudaranya yaitu Xiao Ding dan Xiao Li, sedang mengamati Xiao Xiao yang sedang memperbaiki ayunan. Xiaoyan tersenyum melihat gadis kecil itu penuh semangat dan energi. Sementara Xiao Li menambahkan bahwa Xiao Xiao memang tak bisa diam sedetik pun. Saat Xiao Xiao bermain ayunan, hampir saja ia jatuh. Namun, ia mampu berjalan di udara karena telah mencapai ranah Dozong. Xiaoyan terkejut mengetahui kemampuan Xiao Xiao, sedangkan Xiao Ding menambahkan bahwa potensi Xiao Xiao bahkan sulit diukur. Xiaoyan merasa senang melihat Xiao Xiao bermain dengan anak-anak lainnya. Dari kejauhan, Ratu Medusa memperhatikan Xiaoyan. Dalam hati, ia berpikir bahwa berkat Xiaoyan, aliansi yang berhasil melewati krisis kali ini. Demi melindungi kebahagiaan yang berharga, ia bertekad menjadi lebih kuat. Kembali kepada Xiaoyan dan saudaranya, Xiaoyan menjelaskan bahwa meski Xiao Xiao memiliki kekuatan Dozong, ia belum tahu cara menggunakannya secara maksimal. Xiaoyan berencana membuat beberapa pil untuk meningkatkan kekuatan Xiao Xiao. Ia juga bercerita bahwa ia telah pergi ke dunia kuno dan makam langit untuk bertemu leluhur keluarga Xiao, Xiao Xuan. Leluhur itu memberikan satu-satunya warisan garis darah Dodi yang tersisa, sehingga Xiaoyan berhasil mendapatkan kembali garis darah klan Xiao. Xiaoyan kemudian menunjukkan simbol klan Xiao kepada kedua saudaranya, membuat mereka terkejut. Xiao Ding menduga bahwa Aula Jiwa mungkin telah menangkap anggota keluarga Xiao karena garis darah Dodi itu. Xiaoyan berkata bahwa ayah mereka kemungkinan berada di Aula Jiwa, dan ia bertekad akan menemukannya serta membawanya pulang. Selanjutnya, Xiaoyan memberikan teknik transformasi api surgawi kepada Xiao Li, menyuruhnya bersama anggota klan Xiao lainnya untuk melatih teknik tersebut secara perlahan. Beberapa anggota berbakat bisa memanfaatkan teknik ini untuk memperkuat tanda klan Xiao. Xiao Li menambahkan bahwa memang ada beberapa bibit unggul dalam klan. Saat keluarga Xiao sempat kacau, semua teknik bertarung musnah, sehingga mereka kesulitan menemukan teknik yang cocok. Xiaoyan menegaskan bahwa mulai sekarang, urusan keluarga Xiao dan aliansian diserahkan kepada Xiao Ding dan Xiao Li. Tiba-tiba, seorang anggota aliansi melapor bahwa Aula Pil terbakar. Xiaoyan terkejut karena Aula Pil berada di tengah aliansian, seharusnya aman dari pertempuran. Xiao Li menilai kemungkinan ada gangguan dari dalam Aula Pil, dan Xiaoyan menyadari maksud saudaranya. Ia berkata akan menyelesaikan masalah Aula Pil terlebih dahulu sebelum kembali ke dataran tengah. Scene beralih ke Guhe dan Fama, yang berbicara dengan Liu Chang. Guhe dan Fama meminta Liu Chang segera memproduksi pil penyembuhan untuk anggota yang terluka akibat pertempuran. Namun Liu Chang menolak karena Aula Pil baru terbakar. Bahan obat tidak mencukupi, dan ia belum pulih sepenuhnya. Fama menawarkan bantuan pengobatan, tapi Liu Chang tetap pergi dengan alasan ada urusan lain. Guhe merasa marah dan curiga bahwa kebakaran Aula Pil ada kaitannya dengan Liu Chang. Fama menenangkan Guhe, mengatakan bahwa fokus Guhe adalah pembuatan pil, sedangkan ketua aliansi sudah kembali dan pasti memiliki solusi. Malam harinya, aliansi yang mengadakan perayaan untuk mengenang jasa pasukan yang telah berkorban serta berterima kasih kepada Cailin. Xiaoyan juga bermain dengan Xiao Xiao menggunakan api surgawinya. Tiba-tiba, Liu Chang dan Wu Zhen datang dan mengacau dengan menampilkan aura kekuatan mereka, membuat banyak orang terganggu. Warga marah karena kedatangan mereka terlambat dan justru mengganggu perayaan. Xiaoyan meminta mereka memperkenalkan diri, dan keduanya pun menjelaskan identitas mereka. Xiaoyan kemudian mengumumkan bahwa ia akan membuat pil tingkat 8 untuk Xiao Xiao.
Liu Chang tertarik dan memberikan beberapa bahan obat langka untuk membantu prosesnya. Namun Xiao Yan curiga karena aula pil baru saja terbakar. Liu Chang menjawab bahwa itu kebetulan karena ia menyimpan cadangan. Xiao Yan mengingatkan bahwa perang besar baru saja selesai, dan anggota aliansi Yan sangat membutuhkan pil untuk pemulihan. Saat ini, gudang obat terbakar, jadi kondisi ini sangat penting untuk diatasi. Wu Zhen mencoba menyalahkan Gu He, mengatakan bahwa aula pil adalah tanggung jawab mereka. Liu Chang menambahkan bahwa ketua aliansi sering berada di luar sehingga tidak mengetahui banyak urusan aula pil, dan orang awam sebaiknya tidak ikut campur untuk menghindari masalah. Xiao Yan menantang, jika ia gagal meracik pil tingkat 8, ia tidak akan ikut campur lagi urusan aula pil. Liu Chang dan Wu Zhen mendoakan keberhasilan Xiao Yan sebelum pergi, sementara Xiao Xiao menjahili keduanya dengan membuat mereka terpeleset, mencairkan suasana. Keesokan harinya, semua berkumpul untuk menyaksikan proses pembuatan pil tingkat 8 oleh Xiao Yan. Liu Chang dan Wu Zhen hadir di tempat. Wu Zhen khawatir jika Xiao Yan berhasil, mereka tidak akan memiliki posisi lagi di aula pil. Mereka meremehkan kemampuan Xiao Yan, tapi Xiao Yan membuktikannya dengan mengeluarkan api surgawi dahsyat, menegaskan bahwa ia sudah mencapai tingkat alkemis 8. 8 hari kemudian, Xiao Yan memunculkan guntur 5 warna dalam proses pembentukan pil, membuat semua orang terkejut, karena itu pertama kalinya mereka melihat fenomena semacam ini. Wu Zhen panik, namun Liu Chang mencoba menenangkannya, menjelaskan bahwa petir 5 warna sangat kuat dan sulit dilawan. Xiao Yan berhasil membentuk pil tingkat 8 dan menggunakan bonekanya untuk menahan sekaligus menyerap kekuatan guntur tersebut. Aliansi Yan bersorak gembira atas keberhasilan ini. Xiao Yan menyatakan bahwa aula pil adalah bagian dari aliansi Yan, bukan tempat untuk kesombongan pribadi. Namun beberapa tahun terakhir, ada pihak yang bertindak sewenang-wenang, menyebabkan perpecahan internal. Hari itu, Xiao Yan menegaskan bahwa aula pil harus dibersihkan dari pengaruh buruk tersebut. Saat Liu Chang dan Wu Zhen mencoba kabur, Cailin menghadirkan pelaku pembakaran aula pil yang mengaku diperintah oleh keduanya. Cailin menegaskan 3 pelanggaran utama. Penyalahgunaan wewenang menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi, mengabaikan aturan bertindak semaunya dan tidak mematuhi perintah, berambisi memberontak ingin mendirikan organisasi baru di luar aliansi Yan. Liu Chang berkata jika tempat ini tidak menerima mereka, pasti ada tempat lain. Xiao Yan menegaskan bahwa aliansi Yan bukan organisasi yang bisa dipermainkan. Akhirnya, Xiao Yan memerintahkan pasukannya menahan Liu Chang dan Wu Zhen untuk diadili secara adil. Setelah itu, Xiao Yan menerima laporan dari anggota Pavilion Bintang Jatuh bahwa lubang cacing menuju pavilion tersebut telah terbentuk. Oke guys, itulah alur cerita BTTH episode 160. Semoga kalian suka dengan pembawaan cerita dari admin. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.